Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Kita bisa kembali merasakan kebaikan dan kasih anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terlepas dari apa yang sudah terjadi mungkin beberapa bulan belakangan ini, beberapa minggu, bahkan beberapa hari belakangan ini. Tapi percayalah, ketika kita terus berpegang pada kasih-Nya yang tak pernah goyah, kita percaya pertolongan Tuhan sangat sempurna untuk setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat setiap hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hanya mau mengucap syukur, kami hanya mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya kami boleh lewati hanya karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara pada saat kami ibadah Tuhan. Engkau yang memimpin setiap hati kami Tuhan, pikiran kami, perbuatan kami Tuhan, sehingga kami hanya bisa berfokus kepada kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 amin. Sama-sama kita angkat pujian dan katakan, besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bahayamu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. sungguh besar setiamu Tuhan. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita menaikkan pujian ini. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bahayamu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampak nama-Mu, semua yang ku perlu telah Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Tuhan, matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai
perlu tahu setiamu, besar setiamu kepadaku, besar setiamu, haleluya, besar setiamu, setiamu kepadaku. Besar setiamu Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan dan penyelamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Amin. Sama-sama kita angkat pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kau kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya, Jesus. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya Jesus, thank you Jesus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Sepanjang perjalanan minggu yang lalu Tuhan, kami boleh merasakan, melihat bagaimana Tuhan tidak pernah jauh dari kami, bagaimana Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan selalu membawa kami semakin dekat dengan Engkau, dan Tuhan selalu membawa kami ke dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu pada menjelang siang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu yang kami kasihi. Hari ini tema yang saya akan angkat yaitu pertolongan Tuhan, yang akan diambil dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai 29. Ya, memang sebaiknya satu pasal ini kalau dibaca semuanya, cuma berhubung karena waktunya, jadi kita baca saja mulai dari ayat 15 sampai 29, agar supaya kita bisa menangkap secara keseluruhan apa yang ada kisahnya yang di dalam Daniel pasal 3 ini. Kita mulai ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapi-apian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami sanggup, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat, lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititipkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 1. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian yang mereka yang lain yang dicampakkan karena itulah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Slide berikut tolong. Ya. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka
Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut dan di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakar pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudaraku yang kekasih, di sini kisah ini mungkin saya percaya, saya yakin bahwa kita semua mungkin sudah beberapa kali dan bahkan sering kali kita mendengar akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi pada siang hari ada beberapa sisi lain yang saya melihat yang tidak kalah menarik untuk menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, yang saya lihat adalah integritas daripada ketiga abdi Allah ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang saya lihat kata integritas yang saya ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya konsisten dengan apa yang dikatakan sesuai dengan sikap atau tindakan, konsisten. Nah, seperti apa yang sudah diperlihatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu saya taruh yang pertama ini, di dalam ketiga abdi Allah ini ada integritas. Nah, integritas yang kedua di dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang yang memiliki karakter yang kuat. Nah, saya lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka memiliki karakter yang kuat, yang masuk dalam kata integritas. Karena kalau mereka tidak mempunyai karakter yang kuat, pasti mereka tidak akan berani menentang Nebukadnezar. Tapi karena mereka mempunyai integritas yang kuat, mereka hadapi itu sekalipun dengan risiko yang sangat besar. Nah, pribadi yang penuh percaya diri, tidak mudah terpengaruh, tidak bimbang atau tidak ragu. Oke, kita lihat pada slide berikutnya, yaitu karakter yang kuat. Oke. Nah, di sini saya melihat dalam karakter yang kuat, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki karakter yang kuat, sekalipun dalam situasi sulit dan tidak nyaman, sekalipun juga berada dalam ancaman dan risiko kehidupan, karena sudah dititah oleh Raja Nebukadnezar, siapapun yang ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar, di bawah kolong langit Babilonia, yang tidak akan taat kepada titah Raja Nebukadnezar, hukumannya adalah mati. Nah, kemudian berikut adalah mereka telah menetapkan hati konsisten untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tidak goyah sebesar apapun tantangan dan risiko, karena mereka percaya Allah mereka sanggup menolong mereka. Nah, kenapa saya taruh pada poin yang kedua itu adalah mereka memiliki karakter yang kuat. Karena perintah untuk menyembah patung Nebukadnezar dengan resiko yang sangat besar apabila tidak mentaati, yaitu masuk di perapian. Nah, informasi ini sudah didengar oleh ketiga abdi Allah ini. Sebelum mereka berhadapan dengan Nebukadnezar, mereka sudah menangkap dan sudah mendengar resiko ini. Tetapi karena mereka memiliki karakter yang kuat, mereka memiliki integritas yang kuat, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan resiko, ketika diperhadapkan dengan kehidupan yang harus mengambil satu keputusan, apakah tunduk kepada
peraturan Nebukadnezar atau mereka taat tunduk kepada Allah yang mereka percaya. Nah, ini sebelum mereka berjumpa dengan Nebukadnezar dengan tantangan itu, sebelumnya mereka sudah mempunyai ketetapan hati bahwa saya tidak akan tunduk, tidak akan menyembah kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Nah, ini yang menarik bagi saya bahwa jauh sebelumnya, sebelum mereka berhadapan dengan tantangan itu, mereka sudah punya ketetapan hati bahwa saya atau kami tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Slide yang berikut yang saya juga akan kita bahas bersama, oke, yaitu yang sering kali kita melihat bahwa coba balik lagi yang tadi karakter yang kuat. Oke, belum. Ya, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu masalah rasionalisasi dan toleransi. Nah, sengaja saya angkat masalah kata ini, yaitu rasionalisasi dan toleransi, karena rasionalisasi dan toleransi, apabila kita kurang hati-hati tentang dua suku kata ini menurut saya cukup berbahaya. Berbahaya apabila menyangkut di dalam pemahaman pemahaman iman Kristen kita. Nah, kita lihat di kata rasionalisasi, yaitu rasionalisasi sebenarnya di dalam kamus bahasa Indonesia dimulai dari kata rasional. Rasional artinya cara berpikir yang mengutamakan akal sehat. Ini rasional sebelum bergeser ke rasionalisasi. Rasional artinya cara berpikir yang mengutamakan akal sehat. Kemudian dia maju selangkah, yaitu rasionalisasi, yaitu merasionalkan yang semula tidak rasional. Jadi meningkat dia bergeser. Rasionalisasi adalah dalam kamus bahasa Indonesia merasionalkan yang semula tidak rasional, menjadikan rasional yang semula tidak rasional untuk apa yang hendak kita lakukan. Ya, contoh gini. Di depan saya bisa terlihat nih. Ya, di depan saya ini ada dua warna yang saya pegang. Yang satu warna merah, yang satu warna biru. Nah, saya ambil dulu warna merah. Nah, warna merah secara rasional kita semua mengakui sepakat bahwa ini merah. Ini rasionalnya, bahwa ini merah. Tapi apabila seseorang masuk ke dalam pemikiran rasionalisasi, dia akan katakan bahwa itu bukan warna merah, tapi itu bayang-bayang biru. Itu bukan merah, tapi biru. Jadi dia keluar dari rasionalisasi, dia keluar dari rasional, dia masuk kepada rasionalisasi. Nah, apabila secara rasional ini kita akui, kita setuju secara statementnya mengatakan ini merah, tapi apabila kita bergeser kepada rasionalisasi mengatakan bahwa itu biru, sudah pasti kita akan membangun mencari sesuatu referensi untuk mensupport, mendukung bahwa bukan merah, tetapi biru. Yang sebenarnya secara rasional bahwa ini merah, bukan biru. Nah, di sini bahayanya. Nah, mungkin kita semua pernah menulis apakah itu tesis atau apakah itu sesuatu karya. Nah, ketika kita bergeser dari rasional ke rasionalisasi, ini kita akan lihat bahwa dia objektif atau dia subjektif. Nah, saudara yang kekasih, mari kita masuk lebih jauh lagi, yaitu kepada toleransi. Nah, toleransi adalah dalam kamus bahasa Indonesia adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang sebenarnya berbeda dengan kita. Toleransi memperbolehkan sesuatu pendapat yang berbeda. Sikap toleran tidak berarti membenarkan yang dibiarkan itu. Membiarkan disertai dengan satu konsekuensi. Nah, saudara yang kekasih, nanti kita lihat akan selanjutnya apa maksud dan makna yang akan saya sampaikan tentang rasionalisasi dan toleransi. Tetapi saya memberikan alat remnya lebih dahulu, yaitu kita di dalam mempertahankan, di dalam kita hidup dengan iman Kristen tentang kepercayaan kita kepada Allah, Yesus yang Maha Kasih kepada kita. Nah,
kita harus setidaknya waspada dengan apa yang saya sebut tadi, rasionalisasi dan toleransi. Karena apabila kita diperhadapkan dengan yang namanya peluang, yang namanya kesempatan, yang namanya keuntungan, apalagi menyangkut masa depan dan posisi jabatan. Nah, saudara yang kekasih, di sini kalau kita tidak waspada dengan rasionalisasi dan toleransi, nah di sini akan sedikit berbahaya. Sedikit berbahaya, akan mempengaruhi iman percaya kita dan itu akan menggeser tentang pemahaman kita yang sudah benar. Seperti yang Pak Pastor Hongki yang suka utarakan setiap kesempatan, bahwa hati-hati jangan sampai kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran agamawi yang melenceng, begitu saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, tetapi apa yang saya lihat yang ada di dalam pribadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak terjebak ke dalam pemikiran rasionalisasi dan toleransi. Mereka tetap konsisten dengan iman mereka. Mereka tetap memiliki integritas. Mereka tidak menyembah patung sekalipun diperhadapkan pada kesulitan. Tetap pada kesulitan. Dan sekalipun mereka diperhadapkan hilangnya peluang atau keberuntungan. Nah, saudara yang kekasih, ketetapan hati daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka bertemu dengan Nebukadnezar, itu mereka sudah punya ketetapan hati seperti yang pada awal saya sudah jelaskan tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Adam dan Hawa, di sini saya akan melihat bagaimana mereka jatuh di dalam dosa, mereka terpleset di dalam pelanggaran. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita lihat di sini, secara rasional, ya rasional adalah perintah Allah, jangan kamu makan. Ya, ini rasionalnya ini yang mereka tangkap pertama. Jangan kamu makan, jangankan makan, raba aja nggak boleh. Itu perintah Allah. Rasionalnya di situ. Jangan kamu makan, jangankan makan, sentuh aja nggak boleh, raba aja nggak boleh. Tetapi saudaraku yang kekasih, rasional itu bergeser kepada rasionalisasi, bergeser sedikit. Nah, rasionalisasi mulai bermain di pikiran Adam dan Hawa. Bermainnya begini, kalau saya makan, saya akan jadi seperti Allah. Kalau saya makan, saya akan jadi seperti Allah. Nah, ini pemikiran rasionalisasi bermain. Berkembang dari rasional ke rasionalisasi. Rasionalnya perintah itu sudah dia dapat. Jangan kamu makan. Ini perintah. Rasionalnya di sini. Tidak boleh makan. Karena itu larangan. Tidak boleh makan. Nanti kita mati. Itu rasionalnya. Tetapi rasional ini bergeser. Dan memang dasarnya menarik sekali. Bergeser kepada pemikiran Adam dan Hawa. Dia berkata begini, kalau saya makan, persoalannya bukan mati. Tetapi sebenarnya saya akan jadi seperti Allah. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kalau kita melihat satu kegiatan, sesuatu tawaran, atau sesuatu yang masuk ke dalam kita, lalu secara rasional kita akan berpikir, jangan sentuh, jangan ambil, karena bahaya. Kita sendiri secara rasional sudah melihat bagaimana berita-berita yang ada di televisi, bahwa bukan sedikit pejabat akhirnya harus berurusan dengan KPK.
Bagaimana para pejabat akhirnya divonis antara hukum seumur hidup atau hukum mati. Tetapi persoalannya adalah secara rasional mereka tahu undang-undang. Secara rasional mereka tahu itu abu-abu, nggak boleh masuk. Secara rasional. Tetapi rasionalisasi bermain. Mainnya begini. Ini peluang. Ini kesempatan. Kalau tidak kuambil, kesempatan bisa hilang. Nah, sedangkan ada pepatah mengatakan, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Selalu cuma sekali. Sekalipun sedikit abu-abu, nabrak aja. Akhirnya, rasionalisasi berhadapan dengan konsekuensi. Nah, rasionalisasi akhirnya berhadapan dengan KPK. Akhirnya divonis seumur hidup atau hukuman mati. Aden dan Hawa juga begitu yang saya lihat bahwa mereka terperosok masuk ke dalam rasionalisasi. Yaitu, kalau saya makan, saya akan jadi seperti Allah. Bermain di sini. Dia main-main di rasionalisasi. Dia bergeser dari rasional kepada rasionalisasi. Oke, saudara yang kekasih, kenapa? Karena di dalam rasionalisasi itu ada ketertarikan, ada rangsangan, ada peningkatan status, yaitu posisi dan kekuasaan akan menjadi sama seperti Allah. Akan menjadi sama seperti Allah. Nah, saudara yang kekasih, mungkin kita bisa lihat coba ini selanjutnya. Sebelumnya, coba balik lagi. Ya, rasionalisasi. Oke, kita masuk kepada toleransi. Nah, setelah rasionalisasi, kita masuk kepada toleransi. Nah, dalam toleransi ini, saudaraku yang kekasih, ini sangat menarik. Nah, toleransi yang diangkat oleh Adam dan Hawa, dia mengatakan begini, sebenarnya jangan kau makan. Kalau kau makan, mati. Itu rasionalnya. Tapi dia berubah menjadi rasionalisasi. Kalau saya makan akan jadi sama seperti Allah. Kalau saya makan tidak mati. Nah, keluar pemikiran toleransi. Ada toleransi di dalamnya. Di mana sebenarnya yang dia tahu ada konsekuensi sama ada akibat. Tetapi ada juga toleransi. Ada hukuman, ada pengampunan, ada kasih Allah. Nah, ketika kita bermain-main, kita masuk ke wilayah atau ke arena ini, atau kita masuk ke ranah ini, nah di sini yang saya katakan, kita harus waspada, kita hati-hati, karena rasionalisasi dan toleransi, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita akan repot dengan iman percaya kita. Oleh sebab itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memperlihatkan ketetapan hati mereka ketika mereka berjumpa dengan Nebukadnezar. Mereka sudah punya ketetapan hati, aku tidak akan menyembah itu. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam wilayah rasionalisasi dan toleransi. Nah, Adam dan Hawa jatuh ke situ. Karena kenapa? Karena mereka masuk ke ranah itu. Kalau saya makan, tidak akan mati. Tetapi akan jadi sama seperti Allah. Kalau saya makan, tidak akan mati. Ada toleransi. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih, ada agama-agama lain. Kadang-kadang mereka boleh dikata mengatakan enak banget nih orang Kristen. Kenapa? Hari ini buat salah, 1 jam kemudian minta ampun, besok kita katakan kita yakin masuk surga. Hari ini bikin lagi, besok kita ampun lagi, lusa masuk surga. Hari ini bikin lagi, besok ampun lagi, lusa masuk surga. Nah, akhirnya kita, saudara yang kekasih, sampai dikatakan begini, jemaat Kristen adalah jemaat tomat. Saya pikir apa itu tomat? Maksudnya tomat itu tobat kumat lagi gitu. Jadi diistilahkan tomat, bukan cabai. Tomat, tobat kumat lagi. Nah, saudara yang kekasih, kita manusia sebenarnya senang bermain-main di wilayah rasionalisasi dan toleransi, akibatnya kita kehilangan integritas. Adam dan Hawa bermain-main di wilayah rasionalisasi dan toleransi, akibatnya terpuruk. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya sampaikan, hati-hati, waspada, jangan kita masuk ke wilayah rasionalisasi, ke wilayah toleransi apabila iman percaya kita diperhadapkan kepada satu situasi, sesulit apapun juga, kita harus sudah punya sikap. Sebelum berhadapan dengan tantangan, resiko, berhadapan dengan kesulitan, kita tetapkan hati kita bahwa saya tidak mau menyembah patung Nebukadnezar.
saya tetap memilih Allah kita. Sebagaimana keputusan dan ketetapan hati yang diambil sikap oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita masuk kepada hal yang lain, sikap percaya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini sikap percaya daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Coba tolong slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, kita lihat yang pertama adalah kami percaya Allah kami sanggup melepaskan kami, yaitu Daniel 3 pasal 17 ya. 3 pasal 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapi-apian, dari ancaman Nebukadnezar. Nah, saudaraku yang kekasih, saya melihat iman atau sikap percaya daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pertama ini aku lihat berlaku umum. Berlaku umum tentang pemahaman mereka tentang Allah mereka. Mereka katakan bahwa begini, Allah kami sanggup melepaskan kami. Allah kami sanggup menolong kami. Allah kami sanggup mengadakan mujizat bagi kami. Saya berpikir pemahaman iman seperti ini banyak sekali orang Kristen berada pada posisi seperti ini. Pegangannya di mana? Pegangannya di sini. Tuhan hanya berkata, mengeluarkan satu kalimat tentang penciptaan, maka hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-5, maka jadilah apa yang Tuhan katakan. Jadi penciptaan hanya melalui perkataan, apalagi hanya masalah kesulitan, apalagi hanya masalah persoalan, apalagi hanya masalah problem. Nah, iman seperti tahap pertama ini bahwa Allah kami sanggup melepaskan kami. Nah, ini saya rasa orang percaya kita semua memiliki iman seperti ini. Karena Tuhan menolong sebelum persoalan terjadi. Karena Tuhan menolong sebelum kesulitan terjadi. Karena Tuhan menolong sebelum sesuatu yang tidak enak itu terjadi dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan mengadakan sesuatu mujizat, sesuatu pertolongan terjadi sebelum masalah ada atau muncul, memang enak. Memang enak banget. Tetapi saudara yang kekasih, kalau kita lihat pada tahap yang kedua, yaitu pada B ayat 3 pasal 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui bahwa ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, yang kedua, kalau saya bikin terjemahan bebas, Sadrak, Mesak, Abednego akan mengatakan begini. Tetapi seandainya Tuhan tidak datang menolong, nggak masalah. Seandainya Tuhan tidak datang menolong dalam masalahku, dalam kesulitanku, dalam problemku, Sadrak dan Mesak, Abednego mengatakan, nggak masalah. Tetap saya tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Nah, masuk ke dalam pemahaman iman seperti ini, saya rasa lebih sedikit daripada pemahaman iman yang pertama. Iman yang pertama menganut bahwa Allah sanggup melakukan sebelum peristiwa terjadi. Tetapi di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, sekalipun Tuhan belum menolong atau Tuhan tidak menolong, bagi kami tidak masalah. Nah, ini lompatan iman yang saya lihat. Kalau yang pertama, Tuhan sanggup menolong. Yang pertama, Tuhan pasti menolong. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Tapi pada tahap yang kedua, dia katakan, sekalipun pertolongan itu tidak datang, nggak masalah. Nah, kenapa saya katakan ini lompatan? Karena tidak semua orang percaya masuk kepada pemahaman iman percaya seperti ini. Saya akan memberikan satu contoh lain, yaitu tentang
Coba kita masuk ke slide berikut. Oke, sebelumnya tolong. Oke, itu nggak masuk di situ ya. Nah, kalau kita lihat peristiwa tentang Marta, kemudian dan Maria, itu peristiwa saudara mereka yang bernama Lazarus. Lazarus pada waktu itu sakit dan mati, meninggal. Tetapi pada waktu dia sakit, Tuhan Yesus tidak datang. Tuhan Yesus tidak hadir di dalam peristiwa itu. Nanti setelah 3-4 hari Lazarus meninggal dan dikuburkan, baru Yesus datang. Lalu perkataan pertama yang muncul dari Marta dan Maria, mereka mengatakan begini, Tuhan, seandainya Engkau datang pada waktu Lazarus masih sakit, pasti dia tidak akan mati. Atau selagi kalau Engkau datang pada waktu dia masih hidup, dia tidak akan mati. Saudara yang kekasih, kita lihat bahwa memang nggak enak. Memang nggak enak apabila mujizat itu terjadi, pertolongan itu terjadi, penyelesaian masalah itu terjadi ketika kita sedang berada atau sedang mengalami di dalam persoalan dan kesulitan. Itu memang nggak enak, saudara yang kekasih. Mungkin juga Maria dan Marta komplain kepada Tuhan. Seandainya you datang lebih awal, sebelum peristiwa kematian terjadi terhadap saudaraku Lazarus, mungkin kami tidak akan kehilangan saudara kami. Tetapi peristiwa yang berikutnya kita lihat bahwa Yesus menghidupkan, membangkitkan kembali Lazarus. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa tahapan kedua, tahapan percaya seperti ini adalah suatu keberanian untuk mengambil sikap sekalipun dalam situasi yang sulit atau tidak nyaman. Karena memang untuk tahapan yang kedua memang nggak nyaman. Nggak nyaman dalam arti kata kita tidak tenang, gelisah, karena sedang berada di dalam kesulitan, lalu Tuhan datang. Nah, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu 3 Romawi, pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat saudara yang kekasih, ini juga terbagi dua. Yang pertama, pertolongan Tuhan terjadi sebelum kita berada dalam kesulitan. Pertolongan Tuhan terjadi sebelum kita berada dalam kesulitan. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa kebanyakan kita orang percaya senang akan pemahaman iman seperti ini. Senang, dan ini banyak pengikutnya. Kenapa? Karena Tuhan datang menolong ketika persoalan belum terjadi. Tuhan datang menolong ketika kesulitan belum terjadi. Tuhan datang menolong ketika belum ada problem. Dan selalu kita akan mengatakan bahwa ya aman, nyaman bersama Yesus. Kita aman, kita tenang. Bersama Yesus kita exciting karena Allah datang menolong sebelum mengalami kesulitan, sebelum terjadi persoalan. Nah, saudara kekasih, kalau kita lihat karena apa? Kita lihat pada alat yang berikut bahwa pertolongan Tuhan bila terjadi ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Beda saudara kekasih. Yang pertama kita melihat bahwa pertolongan terjadi sebelum ada peristiwa. Pertolongan dari Tuhan datang sebelum ada kesulitan. Pertolongan Tuhan datang sebelum kita ada problem. Sehingga kita mengatakan Allah Maha Baik. Allah kita Maha Hebat. Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang pertama ini pertolongan Tuhan seperti ini bukan berarti tidak hebat, atau tidak dahsyat, atau tidak spektakuler, atau tidak berbobot, atau tidak berkualitas, atau kurang rohani. Enggak juga. Jangan sampai kita berpikir, iman yang pertama, pemahaman yang pertama kurang bobotnya. Iman yang pertama ya kurang rohani, kurang spektakuler, kurang bombastis. Mari kita lihat yang kedua. Daniel pasal 3 ayat 21 sampai 23. Oke? Ya.
Pertolongan Tuhan bila terjadi ketika kita sedang berada di dalam kesulitan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapi-apian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapi-apian yang menyala-nyala. Ya, intinya di sini adalah pertolongan Tuhan datang, mujizat datang, penyelesaian datang ketika kita sedang berada di dalam kesulitan. Ini kita lihat tahap yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama, pertolongan Tuhan, penyelesaian Tuhan datang sebelum ada peristiwa. Tapi yang kedua ini, pertolongan Tuhan datang ketika kita sedang mengalami persoalan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mengatakan, Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Itu yang kami percaya. Tapi apabila Tuhan tidak datang atau belum datang menolong, nggak masalah. Ketika mereka masih terjadi dialog dengan Nebukadnezar, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tapi ketika mereka diikat, ketika mereka dijatuhkan ke dalam perapian yang menyala itu, mereka masuk ke dalam persoalan, mereka sedang mengalami persoalan yang mereka katakan, tidak masalah. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita masuk kepada peristiwa semacam ini, memang gak enak. Paling gak enak. Tidak nyaman. Tidak enak. Tidak exciting. Seringkali kita mengatakan begini, oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Oh Tuhan, mengapa ini harus aku lalui semua ini? Oh Tuhan, mengapa toh aku juga harus menjalani persoalan-persoalan seperti ini? Kapan ujungnya untuk selesai? Nah, saudara yang kekasih, ketika Marta dan Maria melihat persoalan saudaranya, yaitu Lazarus, bagaimana Yesus belum datang pada waktu dan terjadi kematian 4 hari. Ketika Yesus datang membangkitkan Lazarus dari kematian, mereka excited, bersuka cita. Tetapi saudara yang kekasih, yang saya mau katakan juga pada tahap kedua ini, bahwa pertolongan Tuhan seperti ini bukan berarti lebih hebat. Bukan berarti lebih dahsyat. Bukan berarti lebih spektakuler dari yang pertama. Bukan berarti lebih rohani atau lebih berbobot dari yang pertama. Juga bukan berarti lebih berkualitas atau lebih keren. Dalam arti kata, gila, kanker stadium 4 bisa sembuh. Lazarus sudah 4 hari dikubur. Sebenarnya sudah membusuk, tapi bisa dihidupkan. Itu bukan berarti lebih hebat dari peristiwa yang pertama. Bukan peristiwa yang kedua lebih berkualitas, lebih spektakuler, lebih berbobot, lebih keren. Belum. Tetapi saudara yang kekasih, kalau saya ajukan ini sebagai satu pertanyaan, kita pilih yang mana? Posisi A atau posisi B? Posisi A begini. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi, datang dari Tuhan menyelesaikan persoalan kita sebelum peristiwa, sebelum kesulitan terjadi. Yang kedua, Tuhan datang menolong ketika persoalan sedang terjadi. Pasti kita semua pilih yang pertama. Karena enak, exciting, belum ada masalah. Segala sesuatu sudah dibereskan sama Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, bagi apa yang saya lihat di sini, posisi A atau B sama saja bagi Tuhan. Sama saja. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Saya mengatakan ini sama. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua. Dia pasti menolong kita semua. Apakah sebelum peristiwa atau apakah di dalam peristiwa, Dia pasti akan menolong kita semua. Dan yang berikutnya, Dia pasti tidak akan terlambat menolong kita semua. Sebelum mengalami peristiwa atau di dalam peristiwa, Dia pasti menolong kita. Jadi kita tidak usah dibingungkan dengan sebelum dan sedang dalam masalah. Yang kita tahu, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Berikutnya. Iya.
Berikutnya adalah Immanuel. Kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 24, 23 ayat 24 sampai 25. Nah, kita baca di sini, saudara yang kekasih. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, telah ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti seorang dewa. Nah, saya memberikan judul di sini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Kenapa? Di situ yang pertama, Nebukadnezar melihat cuma 3 orang. Pada waktu mau dimasukin ke dalam perapi-apian, kepada hukuman, karena menentang raja. Tapi kenyataan, fakta, realitas, ketika berada di dalam persoalan, ketika berada di dalam tantangan, ketika berada di dalam kesulitan, yang Nebukadnezar melihat bukan 3 orang. Yang dia melihat 4 orang. Orang yang keempat ini, selain dari 3 orang abiyala ini, bentuknya seperti dewa. Bentuknya seperti dewa. Yang saya lihat apa? Sebelum peristiwa 3 orang ini masuk ke dalam perapi-apian, Allah sudah ada di situ. Tuhan sudah ada di situ. Tuhan sudah lebih dulu ada di situ. Ketika api-apian itu belum menyentuh, belum datang ketiga abiyala ini masuk ke dalam penghukuman, Allah sudah ada di situ. Tuhan sudah menunggu mereka di situ. Tuhan sudah menjaga mereka di situ. Tuhan sudah menyertai mereka di situ. Tuhan sudah menolong mereka di situ. Nah, kalau kita lihat, bukan diperdebatkan, bukan dipersoalkan, sebelum persoalan, sebelum peristiwa, sebelum kesulitan, atau di dalam kesulitan, tetapi kita lihat respons Allah terhadap umatnya adalah apa? Sebelum peristiwa dia sudah ada di situ. Dia sudah lebih dulu di situ. Dia sudah siap di situ. Dia sudah mendahului kita untuk menjaga kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memproteksi umatnya yang percaya kepada Dia. Itulah Allah yang Immanuel. Allah yang Tuhan beserta kita. Nah, saudara yang kekasih, ada 3 hal penting yang menarik di sini, yang sebagai satu kesimpulan. Coba kita lihat pada ini berikut, pada slide berikutnya, ada 3 hal yang menarik. Hal yang pertama adalah tidak ada kekuatan, kekuasaan, atau sistem apapun yang dapat menyentuh kita dari perlindungan kasih Tuhan. Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Titahnya tidak bisa dilawan. Titahnya tidak bisa dilawan. Kekuatannya, kekuasaannya, sistem yang dia bangun begitu kuat. Tetapi peristiwa yang terjadi di perapi-apian itu adalah baju dan rambut pun tidak dapat disentuh oleh api yang panas itu. Identitas dan kewibawaan sebagai orang yang percaya tidak dapat disentuh oleh api yang panas itu. Saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana identitas, kehormatan, dan kewibawaan orang percaya tidak dapat tersentuh oleh kekuatan, kekuasaan, atau sistem yang dibangun oleh Nebukadnezar. Yang kedua yang menarik adalah, hasil dari sebuah integritas. Hasil dari sebuah integritas dapat mengubah suatu ketetapan atau kesulitan. Oke? Hasil daripada integritas Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat mengubah suatu ketetapan atau kesulitan. Awalnya statement atau peraturan daripada Nebukadnezar mengatakan begini, siapa yang tidak menyembah, siapa yang tidak menyembah patung akan mati. Dan dewa manakah yang dapat menolong mereka? Tetapi ketika Nebukadnezar melihat peristiwa yang terjadi di perapi-apian, bukan 3 orang yang dilepas dijatuhkan ke dalam, tapi dia lihat ada 4 orang. Itu yang dia lihat. Dia lihat 3 orang yang pertama. Setelah dia lihat yang kedua, loh kok ada 4 orang. Yang berikut, yang dia lihat juga adalah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan integritas mereka kepada Allah.
Bagaimana ketiga abdi Allah ini mempertahankan ketetapan hati mereka, integritas mereka. Mereka katakan, aku tidak akan menyembah patung itu. Aku tetap kepada Allah. Nah, dua poin ini yang sanggup dan mampu mengubah statement daripada Nebukadnezar. Yang pertama dia katakan apa? Siapa yang menentang akan mati. Tapi dia lihat, loh, ada 4 orang di dalam, bukan 3 orang. Dia lihat bagaimana kekehnya, bagaimana kuatnya integritas daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika peristiwa di tunggu perapi-apian itu terjadi, statementnya Nebukadnezar berubah dari ancaman berubah kepada janji. Lihat ya, dia katakan di sini statementnya, tidak ada Allah seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mampu dan sanggup melindungi dari perapi-apian yang telah dipanaskan 7 kali lebih panas daripada hal yang normal. Statement yang kedua yang dikatakan apa? Seluruh Babel atau negeri yang dikuasai oleh Nebukadnezar tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Statement berubah, ancaman berubah. Ketika mereka melihat Allah yang Maha Kuasa memproteksi orang percaya, memproteksi ketiga orang itu, dan dia melihat integritas ketiga abdi Allah itu berubah, statementnya berubah. Yang ketiga, nama Allah menjadi harum dan dipermuliakan di tanah Babel. Kemudian yang kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dinaikkan posisinya di tanah Babel. Saudara yang kekasih, yang terakhir kita melihat bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Ketika ketiga orang itu masuk ke dalam perapi-apian, kita melihat bukan 3 orang, 4 orang. Allah sudah ada di sana. Dia sudah menjaga, dia sudah lebih dahulu menjaga, menunggu 3 abdi Allahnya. Sehingga api dan asap pun tidak dapat menyentuh ketiga orang percaya ini. Saudara yang kekasih, itulah Allah kita, Allah Immanuel. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan sayang kita semua, Tuhan mau menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Rosma. Terima kasih Pak John untuk khotbahnya, very encouraging ya. As you know, we lost a very dear brother, beloved Stephen, this week, 2 days ago. There's a video of contributed to him, and that's Dewi atau Lewi, can you play that video? I can't believe the hopes he's granted means a chapter in your life is through, but we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. We are going to pray for the family that he left behind. Kita again, Ella. Stephen has been a very good friend. I've known him a long time, even before I get married. Sebelum saya menikah ya. And he has always been there. He's a loving father, a wonderful man. And we just pray that God gives strength, like the sermon today. Pertolongan Tuhan tidak pernah telat ya. Even now for his family. He's with the Lord. We will meet him again. But
We pray for those that he left behind, his wife, his children, and we continue to lift them up in our prayers. They need that. They need the strength. They need us there sometimes, you know. So let's pray for this family that has been left behind by Stephen, that God's provision, faithfulness is always there for them. Let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for the life of Stephen. Thank you, Lord, for each and every one of us has the opportunity to come to know him as a friend, know him as a partner in ministry, know him as a good friend. And then, Lord, we know that he is with you. He's with you, enjoying your love, enjoying himself with you, Lord. But we pray for those that he have left behind, for Dita, for Aggie, for Ella, who's in Singapore. I pray, and also for the mom who has lost a son 2 days ago, Lord. I pray, Lord, for those that felt the loss, that you continue to give us comfort, you continue to give us strength, that most of all, you continue to give the family, Dita, Aggie, and Ella, your comfort and your strength and your peace, Lord. The loneliness that they will feel, Lord, the void that they have in their lives and in their hearts, Lord, that you fill them to the fullest, to overflowing, that they will know that even though Stephen is not with them at the present, but he will always be with them in the memories that they shared together, in the times that they spend together, in all the good times that they have together, Lord. Continue to strengthen them, continue to provide, continue to bring peace, Lord, shalom into their lives, Lord, that the void will be filled by your love. The void that they felt will be filled by your presence, by your goodness, by your provisions, by your everlasting love and everlasting faithfulness in their lives, Lord. We just thank you, Lord, that we all have an opportunity to meet Stephen, to know him as a brother, as a friend. And Lord, for each and every one of us, Lord, we thank you, Lord, for your faithfulness, that your help, tolonganmu, yeah, is never too late. May it be before we go into any needs, Lord, you are there. While we are having needs, you are still there. Even when we have to go through it all, you are always there. For we are never alone. You are Emmanuel, God with us forever. And in that we have our hope. In that we have our strength, and find our strength. In that we hold on, knowing that we are being held by a loving Father that never, ever, never, ever let us go in any circumstances and any situations that we face ourselves in. We thank you, Lord, for that, for your ever presence in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan berkati. Sunday. Yo, happy Sunday semua.